Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian, beserta teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Hadirin mahasiswa muslimat rahimakumullah. Rasisme dan diskriminasi merupakan paham yang sangat parah dengan kemajemukan. James Monroe dengan doktrinnya yang berjudul American is on American telah menganggap bahwa bangsanya lebih baik dari bangsa lain. Benito Mussolini dengan ajarannya fasisme Italia merasa bahwa bangsanya paling mulia dari bangsa lain. Hirohito dengan fasisme Jepangnya mencetuskan bahwa bangsanya adalah bangsa yang paling pantas untuk memimpin dunia. Alhasil, paham-paham tersebut tidak mendukung adanya kemajemukan. Samuel Eto'o, pemain sepak bola asal Kamerun pun ikut menjadi salah satu korban dari rasisme. Alhasil, Persatuan Sepak Bola Eropa atau UEF mencanangkan sebuah program kampanye bernama Let's Kick Racism Out of Football. Di Indonesia sendiri, kita diingatkan mengenai tragedi kerusuhan 1998, di mana sasaran utamanya adalah orang-orang Tionghoa. Banyak yang mengutuk dari luar negeri, negara-negara sahabat, lembaga-lembaga PBB maupun lembaga HAM internasional ikut mengutuk keras rasial Mei 1998. Penghargaan dalam Islam, hadirin, tidak didapatkan berdasarkan ras, suku, maupun keturunan, akan tetapi penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi. Untuk itu, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sikap Islam dan dunia kemajemukan, maka pada kesempatan kali ini kami bicarakan menghadirkan Islam di tengah masyarakat majemuk dengan rujukan surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai manusia,
kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Menurut Ibnu Asy-Syakir dalam kitab Mubarak bersumber dari Abu Bakar bin Abu Dawud bahwasanya ayat ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah SAW untuk menikahkan Abihi dengan salah seorang putri dari kalangan Baidah. Bani Baidah dengan sinis berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasulullah belum sempat menjawab pada saat itu. Lalu kemudian Jibril datang membawakan surat Al-Hujurat ayat 13 ini yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhan nas. Menurut Imam Ali Asy-Syabani dalam Syahwat At-Tafsir beliau menjelaskan ayat khatabani jami'al bashar yang artinya objeknya adalah seluruh umat manusia. Hal ini dapat diartikan bahwasanya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, walau berjerak suku, berlainan bangsa, semuanya memiliki harkat dan martabat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya bukan untuk saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan suatu kelompok ataupun daerah masing-masing. Sebab dengan tegas Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna man da'a ila hasabiyyah wa laisa minna man mata ala hasabiyyah, yang artinya bukan golongan kita orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan, dan memperjuangkan kesukuan. itu artinya kemajemukan tersebut harus kita jadikan jembatan emas. Lita'arufu ayyam bainakum lita'arufu wa ta'aruf, yang artinya agar kita saling mengenal, yaitu menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada batas. Demikian pendapat Imam Ali Asy-Syabani dalam Syahwat At-Tafsir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, timbul pertanyaan, bagaimana sikap kita dalam menyikapi kemajemukan bangsa ini sebagai suatu berkah? Yang pertama, sebagai umat yang mayoritas, mari kita jalani ukhuwah Islamiyah di negara ini. Walaupun kita bercorak suku, kelainan bangsa, adat istiadat, akan tetapi kalau kita satu akidah, kita tidak boleh saling menjatuhkan, menghina, memfitnah, mengadu domba, apalagi sampai menumpahkan darah. Mengingat pentingnya ukhuwah Islamiyah ini, pantas ketika Rasulullah SAW, walaupun ketika beliau sedang sakit, lantas beliau berdiri dan membicarakan tentang perselisihan yang terjadi antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Sikap keras Rasulullah tersebut, hadirin, merupakan sebuah realisasi untuk merajut ukhuwah Islamiyah yang patut kita teladani dalam menyikapi kemajemukan bangsa kita ini. Karena perselisihan yang terjadi antara kaum Aus dan kaum Khazraj merupakan sebuah simbol bibit perpecahan yang terjadi antara umat Islam yang belakangan ini banyak terjadi. Sebagai bukti disebabkan adanya perbedaan pendapat mengenai masalah sururiyah, perlainan organisasi yang diperkokoh oleh kepentingan pribadi dan kelompok, lantas pisah partai, putus tali silaturahim, yang terakhir saling moncok, saling rampok, bahkan saling bacok. Alhamdulillah. Yang kedua, sebagai warga negara Indonesia, mari kita lestarikan dan kita wujudkan ukhuwah wataniyah dengan cara mengamalkan kembali filsafat membentuk Sumpah Pemuda yang sudah
dikatakan bangsa Indonesia terdahulu bahwasanya kita adalah satu bangsa dan satu bahasa. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jika upaya-upaya tadi sudah kita lakukan, mudah-mudahan bangsa kita akan menjadi bangsa yang menghargai akan adanya perbedaan, dan bangsa kita akan senantiasa diberikan keberkahan dalam membangun bangsa kita ini, sebagaimana yang sudah Allah janjikan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jikalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kami akan limpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Maha besar Allah dengan segala firman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya apabila usaha-usaha tersebut sudah kita lakukan, mudah-mudahan negara kita akan menjadi negara yang bersatu padu, dan negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Penutup kata pantun kami perhatikan. Membaca buku di perpustakaan Indonesia Maju dengan Keberagaman. Mari kita wujudkan Indonesia yang tentram dan aman, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplus buat urusan dari Luar Biasa.